ya, owner Stokis B1806 Bondowoso. Jadi awal mula saya mengenal NASA itu dari teman kuliah saya di tahun 2016. Tapi sebelumnya saya udah ini ya apa namanya ngintili ceritanya seperti itu. Maksudnya saya kepo dengan statusnya beliau seperti itu. Kurang lebih 2 tahun saya kepo itu statusnya beliau karena saya tahu betul dengan apa statusnya? Status Kok bikin kepo? Kenapa saya kepo Pak? Karena Mbak Husnul ini selalu upload uang, ya, selalu upload uang. Sedangkan wanita atau ibu rumah tangga itu kalau udah lihat uang merah biru ya diupload di sosmed itu matanya biru. Nah, sedangkan posisi saya adalah seorang guru swasta, di mana pikiran kecil saya itu Pak ya, dapat uang 1 juta itu udah besar banget gitu ya. Sedangkan waktu itu gaji saya sebagai guru itu hanya 750, 1 juta. Bahkan yang paling besar yang pernah saya dapatkan ketika saya sebagai guru itu adalah 1,5 juta. Itu ngoyo, kerjanya tuh udah ngoyo banget teman-teman. Dari jam 6 pagi ya sampai rumah itu jam 4:30 ya. Jadi saya tuh jam 6 pagi itu sudah harus berangkat. Kemudian karena saya masih ada tambahan pelajaran untuk kelas 6, saya masih melakukan bimbingan untuk anak-anak olimpiade. Jadi saya tuh sampai sore, sampai jam 4. Selesai tuh jam 4 sore, tapi di situ terus. Jadi saya masih harus ngobrol dengan guru-guru. Jadi saya sampai rumah 4:30. Kemudian saya sebenarnya udah di MLM sebelumnya juga Pak, sudah di MLM sebelumnya. Dia juga pernah kepo sama saya juga, tapi akhirnya saya yang kepo banget sama statusnya Mbak Husnul ini. Saya tanya, saya apa sih kok bisa dapat uang terus setiap hari, terus kemudian dapat transferan setiap hari seperti itu, kemudian posting gajinya. Bahkan Mbak Husnul udah cerita ke saya, iku loh Mbak Elizabeth, PNS juga masih dapat gaji 7 jutaan. Waktu itu 2016 Mbak Elizabeth itu udah 7 jutaan. Wow. Iya, tambah kepo, tambah. Sedangkan saya itu kan pikirannya dari dulu memang pengen jadi PNS Pak, kan kayak gitu ya. Pengen jadi PNS karena basic sebenarnya dari keluarga itu adalah seorang wira swasta semuanya. Cuman pernah saya ada suatu momen ketika saya kelas 3 SMP, bapak itu bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Jadi semuanya tuh habis ya, habis semuanya. Jadi seketika itu mindset saya, jangan sampai saya ini nanti menjadi wira swasta seperti itu. Jangan sampai saya nanti menjadi wira swasta, karena wira swasta itu ya ketika naik banget, ketika kaya banget, tapi ketika down banget. Jadi itu seperti yang sudah mengkungkung pikiran saya seperti itu. Jangan sampai saya itu menjadi seorang wira swasta, saya harus jadi pegawai seperti itu. Dan pada akhirnya setelah lulus, ya benar saya menjadi seorang guru ya, dengan gaji yang pas-pasan seperti itu. Jadinya akhirnya terus kemudian juga sudah menikah punya seorang suami yang PNS seperti itu. Saya kira ya PNS itu yang wah gitu ya, bersepatu setiap hari, pakai baju yang rapi seperti itu. Saya kira PNS ini bisa menyukupi kebutuhan saya. Iya sih, memang menyukupi ya. Cuman kalau pingin yang lain gitu ya, pingin yang lain seperti itu, ya harus pikir-pikir dulu ya. Apalagi tanggungan kita ngambil rumah itu kan juga harus memintarkan SK dulu seperti itu ya, masuk sekolah dulu gitu Pak. Ya, jadi harus sekolah dulu. Oh ya guru lah. Muridnya kan macam-macam. Muridnya sertifikat, muridnya BPKB. Oh. Kan nyekolah. Nyekolah seperti itu. Ya, jadi memang udah komitmen juga berdua ketika kita ngambil rumah, udah komitmen, berarti suami udah tidak bisa menafkahi dalam artian maksudnya untuk ngasih makan tuh nggak bisa. Jadi bisa memberikan rumah iya, terus kemudian beliau yang membayar ya tadi yang sekolah itu tadi ya, bayar sekolah tadi ya. Untuk makan nggak jadi saya gitu loh. Jadi untuk makan itu
dari saya, sedangkan saya itu gajinya ya minimal 750 itu. Terus kemudian saya juga harus masih menanggung orang tua saya, kemudian saya juga masih harus menguliahkan adik saya, seperti itu. Akhirnya otak pun kan berpikir, jadi benar-benar memang waktu itu tuh capek yang ya benar-benar luar biasa capek, sebetulnya capek yang benar-benar luar biasa kan. Udah fisik juga capek, kemudian pikirannya juga stres seperti itu ya, dengan apa namanya tuntutan yang tinggi seperti itu. Tapi kami tidak bisa menghasilkan. Akhirnya waktu itu masih awal-awal yang ngajar, saya tambahin lagi Pak, saya jam 4 itu harus ngelesi. Saya jam 4 tuh harus masih ngelesi anak SD ya, anak TK seperti itu. Sampai kita begitu guys, Mas Muji pulang dari kerja dari PNS jam 4 belum ganti seragam, harus bantu saya untuk ngelesi. Itu sampai jam 5:30 sore. Setelah maghrib saya masih harus ngelesi lagi anak SMP. Jadi sampai jam 8, dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam saya baru berhenti untuk ngelesi. Tapi gaji yang kami dapatkan itu tidak sebanding dengan tenaga fisik yang kami keluarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sering sakit. Stres. Akhirnya apa? Pelayanan ke suami kurang. Begitu. Untungnya orang edan ya. Akhirnya pelayanan ke suami kurang seperti itu. Itu saya sadari betul karena itu tadi udah capek fisik, terus capek pikiran juga, tuntutan banyak. Ya seperti itu akhirnya ya pastilah terjadi ketidakharmonisan seperti itu pasti terjadi. Pada akhirnya karena saya sudah di titik capek, saya sering sakit, saya sering masuk rumah sakit. Saya tuh pengen bisnis, saya pengen bisa menghasilkan tapi apa seperti itu? Apa akhirnya lihat-lihat ya, punya Husnul, punya Mbak Elizabeth juga seperti itu. Akhirnya saya kepo. Nah kemudian saya ngomong sama suami, ya aku pengen bisnis NASA. Apa kuwi? Iku lah ya biasa beli kristal X. Ya jadi saya sebelum di NASA itu memang sudah pakai kristal X selama 2 tahun. Belinya ke temennya suami, nggak pernah beli ke Mbak Usi, nggak pernah. Jadi belinya ke teman suami, saya sudah merasakan enaknya. Kemudian saya tanya, terus Husnul cerita, Bu, dodolan kristal ini berapa sih? 1.000. Hah? Gundung tenan iki. Wah, aku dodolan kaos kaki cuma tok 1.000. Jualan jilbab 5.000. Jualan tas itu pun kalau banyak set 40.000 sampai 50.000 itu udah maksimal. Tentang ini ya. Oke, gabung aku. Ya, utang no. Udah punya uang Pak. Ya. Jadi memang setiap bulan ya. Minus. Ya. Ya saya pernah cuma punya uang 20.000 teman-teman ya. Jadi saya pernah punya uang itu cuma 20.000 saja Pak. Ya waktu itu beras nggak ada, sayuran nggak ada, untuk lauk juga nggak ada. 20.000. Tanggal 1 masih lama. Aduh, utang rasanya silah ya Allah. Apalagi saya punya bayi seperti itu ya. Saya punya bayi juga. Akhirnya 20.000 itu saya belikan beras ya 1 kilo. Kemudian saya belikan tempe. Jadi cuma goreng tempe seperti itu ya, sayuran gitu ya. Jadi benar-benar pernah saya alami itu ya 20.000 dan tanggal 1 itu juga masih lama seperti itu. Nah, balik lagi akhirnya saya pengen gabung NASA. Saya ngomong ke suami, hanya sama suami dihutangkan Pak. Hutang, jadi modal awal saya gabung NASA itu hutang. Dihutangkan 1 juta di koperasinya suami. Saya ngomong Facebook, padahal ya saya sebelumnya juga tidak pernah jualan kristal X, tapi saya yakin gitu Pak. Saya yakin sama produk kristal X ini, saya yakin. Bu, aku orderkan 10 kristal X. Sip ya kalian, wah itu sip berani ya. Hutang 1 juta. Kemudian saya berani karena waktu itu di Pak Farhan kalau belanja 10 kristal X free ongkir. Yang saya pikirkan di sini adalah mama ya biasa free ongkir. Nah, akhirnya langsung diorderkan 10. Itu sebelum produk datang sudah saya promosikan Pak. 1 hari sebelum kristal X habis seperti itu ya. Terus kemudian akhirnya karena saya masih baru, dulu juga belum ada katalog offline, jadi kan masih
walaupun dulu produk yang untuk kecantikan nggak seberapa banyak, tapi karena saya pahamnya itu Crystal Egg, yang sudah saya pakai itu Crystal Egg, jadi saya full dalam 1 bulan itu yang saya promosikan lewat online. Jadi saya nggak offline sama sekali teman-teman, saya nggak offline, saya full online ya, saya full online. Karena apa? Saya tidak punya waktu untuk offline. Jam 6 pagi, setengah 5 sore baru nyampe rumah. Jadi saya full online. Akhirnya itu sudah saya promosikan, dalam kemudian itu datang 3 hari datang langsung 10 Crystal Egg itu habis. Kemudian langsung dari 10 itu kan otomatis kita dapat uang 2 juta. Langsung Bu 2 juta belanjakan 20 Crystal Egg, 20 Crystal Egg dalam beberapa hari habis. Kemudian akhirnya dalam 1 bulan itu saya bisa menjual 40 Crystal Egg full online saja. Saya dalam 1 bulan tidak pernah promosi produk yang lainnya. Saya dalam 1 bulan itu dalam proses belajar mempelajari produk yang lainnya. Jadi 1 bulan full benar-benar saya Crystal Egg-nya. Jadi memang benar-benar luar biasa ketika nanti member baru kita gandeng seperti ya. Jadi kita hantu-hantui terus, harus punya setidaknya produk spesial seperti itu, produk spesial seperti itu. Kemudian dengan berjalannya waktu saya manut ya, hanya manut sama upline tuh manut, disuruh begini manut, disuruh begini manut, pokoknya manut toh. Apa kata upline saya manut. Jadi memang saya juga sama seperti Pak Husno, saya itu juga dari basic berjualan. Katanya Pak Husnul, pengen laris di online itu justru cuma 1, pamer ya. Kalau pengen laris, eksis, narsis, pamer, hasilnya pasti laris. Memang suara sumbang-sumbang, saya kan di sana kan ustazah seperti ya, karena saya ngajarnya di MI, termasuk MI yang termasuk terkenal juga di Kota Bondowoso. Suara sumbang-sumbang, ustazah kok dodolani barang begituan ya. Jadi omongannya teman, terutama sebenarnya teman ya, sebenarnya yang menjadi penghalang kita itu adalah orang-orang terdekat kita ternyata ya. Padahal ya wali murid tidak pernah ngomong macam-macam, ternyata malah teman-teman kita yang menjadi penghalang. Tapi saya nggak urus. Kalau saya terlalu ngurusi omongan mereka, omongan teman-teman saya nggak akan sukses. Sedangkan saya makan aja nggak minta mereka ya kan. Kita kesusahan juga, mereka nggak mungkin nolong. Sama-sama susahnya seperti itu ya. Jadi ya saya terus pokoknya saya terus promosi karena pamer saya tadi pada akhirnya dalam 1 bulan itu Pak ya, masih baru saya itu sudah langsung ada mitra saya yang gabung itu orang Lampung. Jadi memang saya itu membangunnya rasa itu tidak dengan orang Bondowoso tidak, tapi karena saya phone online, jadi mitra saya adalah kebanyakan dari luar Jawa, Lampung, kemudian Lombok seperti itu. Nah, tambah rame karena mereka kan saya gini, Mbak kok sampai terkait ini sama ya Mbak, statusnya kayak gitu. Masa setiap hari ada apa abang biru transferan paketan kayak gitu terus ya. Saya waktu itu nggak ngerti sistem Mbak. Saya nggak ngerti sistem teman-teman ya. Jadi saya memang basicnya dari berjualan dipamerke, udah seperti itu aja. Dengan berjalannya waktu banyak konsumen saya gabung ya. Akhirnya waktu itu 5 bulan manajer, kemudian 10 bulan SM, 1 tahun itu GM, kemudian 1,5 tahun stokis seperti itu Pak. Jadi cepat. Tapi karena yang saya anut itu adalah sistem sebelah ya, sistem sebelah stacking seperti itu, atau kalau bahasanya mereka split out seperti itu ya. Ya makanya nggak ngerti Pak ya. Makanya sekarang sebelum diamond ini ya saya belum diamond kadang goal saya nyatu di sini, padahal itu semua hasil dari saya sendiri, yang merekrut mereka. Tapi karena kebodohan saya ya, ketidaktahuan saya, kembali lagi ada jalur yang terputus ya Mbak ya, ada jalur yang terputus sehingga omset udah diamond tapi belum diamond ini bahkan lebih dari diamond tapi belum diamond seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman jangan seperti saya lah seperti itu. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan dari NASA ya. Awalnya saya itu yang nggak mau sama sekali sama dunia bisnis, nggak mau sama sekali yang namanya jualan. Menurut saya itu jualan itu gengsi Pak ya. Itu tadi karena pernah pengalaman orang
sejatuh-jatuhnya itu yang akhirnya takut gitu ya, ada ketakutan dalam diri saya mau menjalankan bisnis itu takut seperti itu. Takut miskin ya Pak dulu ya, pokoknya takut miskin, takut jatuh sejatuh-jatuhnya seperti orang tua saya. Nah, tapi karena keadaan ya akhirnya yang memaksa saya ternyata dunia itu enak, dapat gini ya, dapat cuan terus ya. Kalau dulu mau beli kayak gitu ya, mikir iso enggak gue mangan. Jadi yang dipikirkan ya mulu dulu, untuk makan dulu, mau mikir baju, mau mikir tas, mau mikir sepatu, mau mikir apa namanya, mau untuk skincare yang mahal, nggak bisa. Yang penting makan dulu, setahun sekali cuma beli baju ya, itu pun beli bajunya KW ya, seperti itu. Yang penting makan dulu, itu yang utama. Nah kemudian alhamdulillah, terima kasih para atlet tercinta, Mbak Usulawati, Mbak Elizabeth, kemudian Pak Imam Saroni, Pak Agus Anwar, terima kasih, Pak Rudi. Ya, jadi terima kasih kepada para atlet yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa ya, sampai saya sampai seperti ini, udah menjadi stokis. Dulu Pak Imam bilang, Mbak Lutfi, jadi stokis itu 10 juta. Alah maksudnya itu. Saya sama suami, maksud sih? Yang NDO Pak, yang NDO Bondowoso pertama kali saya belum stokis itu. Mbak Elizabeth juga belum stokis itu ya. Ada kan NDO pertama kali di Bondowoso, menjadi stokis itu mendapatkan 10 juta per bulan. Alah, berarti maksud sih? Lah kok di 10 juta? Tak percaya Pak saya dulu Pak itu Pak ya. Dan ternyata itu memang tidak benar. Ternyata yang benar 10 juta lebih Pak saya dapatnya Pak. Jadi karena memang benar ya, karena ada dari laba ecer, selisih HS sama HD, HS, HK seperti itu. Jadi saya pernah itu mendapatkan dalam satu bulan itu bisa 40 juta. Ya jadi saya itu oh ya Allah, ternyata gila, rasa ini benar-benar bisnis gila banget ya. Jadi bisnis yang benar-benar bisa diperjuangkan. Jadi alhamdulillah saya pencapaian saya di NASA itu ya, alhamdulillah yang awal gabung itu kemudian beberapa bulan selanjutnya saya bisa beli mas-masan, saya bisa beli sepeda motor baru cash seperti itu Pak. Saya bisa membantu suami juga untuk membeli mobil ya, nambahin untuk beli mobil. Kemudian saya bisa mengumrohkan ibu sama ibu mertua seperti itu. Kemudian beli rumah sebelah ya. Jadi awalnya tuh stokis saya itu ya, rumah saya itu jadi ya namanya rumah tipe 36 lah ya, tahu ya, RSSS, rumah sangat sepi apa Mbak? Oke, sempat sampai sulit selonjor. Lah, yes, menuki ya, sampai selonjornya angel ya, jadi seperti itu. Jadi ruang tamu saya itu sudah seperti gudang ya. Ruang tamu saya itu sudah seperti gudang. Apalagi kalau udah tamu dari Banyuwangi, karena saya berasalnya dari Banyuwangi, saya sama suami dari Banyuwangi. Ada saudara ngumpul bingung, kayak endi ya. Jadi waktu itu memang ada impian untuk membeli rumah, cuman kita nggak nyangkanya akan secepat itu Pak. Jadi memang benar banget teman-teman, ketika kita membahagiakan sepasang bidadari. Siapa sih sebenarnya sepasang bidadari? Sepasang bidadari kita itu adalah orang tua, baik orang tua kita sendiri maupun mertua, kemudian pasangan kita. Ketika kita membagikan, karena di sini saya sudah membagikan orang tua ya, seperti sudah mengumrohkan, jarak beberapa bulan saya bisa membeli rumah Pak. Bayangkan kalau secara logika untuk mengumrohkan itu udah habis, uangnya tabungan itu udah habis teman-teman. Tapi ternyata Allah itu tadi yang menghidupkan kasih, jadi ada rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka seperti itu. Ternyata ya Allah, saya bisa membeli rumah ya, alhamdulillah. Dan sekarang sudah saya tempati kepada Bapak aku juga sudah ini ya. Kemudian juga sudah punya 2 aset rumah lagi yang ada di Banyuwangi ya, itu ya, ada di Genteng sama di Gambiran, ada 2 rumah juga alhamdulillah. Jadi ya 4 total rumah lah aset saya seperti itu. Dan masih banyak impian-impian saya di NASA seperti itu. Mudah-mudahan impian kami ini ternyata dengan cepat, mudah dan indah serta menyenangkan. Terima kasih NASA, terima kasih Aplen kami tercinta. Ya. Kok tak nangis? Lagi. Ini sudah agak-agak nih Pak. Oke, terima kasih Mbak Lutfi, luar biasa sekali. Coba. Dahsyat Bapak Ibu. Penuh semangat ya. Ada energi.